kegiatan kita yang pertama yaitu kegiatan untuk mengenal huruf awal dari nama kalian. Namanya sampean dewe-dewe. Misalkan Tristan. Huruf awalnya apa? Huruf awalnya Tristan T. Nanti kita akan menuliskan huruf nama awalnya Tristan ini dengan menggunakan kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Ditemplate di kertas buram nanti sama Bu diparingi ya. Kemudian kalau Arsya itu huruf awalnya apa? Berarti nanti untuk Arsya yang ditulis huruf awalnya saja ya. Nah, untuk Kamila nanti juga menulis huruf awalnya dari namanya Kamila. Huruf apa Kamila? Huruf K. Pinter. Kemudian setelah menulis itu nanti ditempeli dengan kertas. Yes. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, kita kerjakan sekarang juga. Guru punya cerita buat kalian semua. Hari ini guru akan bercerita. Hari ini guru akan Action. Mau mendengarkan cerita dari guru? Hari ini guru punya cerita yaitu tentang Pak Tani dan Kancil. Sudah pernah mendengarkan atau belum? Siap? Siap. Pada zaman dahulu di sebuah pedesaan ada Pak Tani yang hidup sendirian. Hidupnya zaman dahulu di sebuah pedesaan itu hidup seorang Pak Tani. Pak Tani hidupnya sendirian di dalam rumahnya. Pak Tani memiliki kebun yang sangat luas. Sebagai mata pencahariannya Pak Tani atau pekerjaannya Pak Tani itu berkebun setiap hari. Di kebunnya Pak Tani menanam dengan tanaman mentimun. Kita sing spesial mentimun. Mentimun. Iya rasane. Rasane seger nggih. Pak Tani menanam buah mentimun banyak sekali mulai dari memasukkan biji ke lubang sampai akhirnya Pak Tani merawatnya setiap hari dan saat tanaman mentimunnya berbuah yang sangat lebat. Buahnya sangat banyak sekali karena kebunnya luas. Pada suatu hari Pak Tani mau memanen mentimunnya untuk dijual ke pasar. Nah, dari rumah Pak Tani berangkat pagi-pagi. Dengan semangatnya Pak Tani pergi ke kebun mau memanen mentimun. Tetapi alangkah terkejutnya Pak Tani ketika sampai di kebun, tanaman mentimunnya rusak dan sudah dimakan oleh binatang. Pak Tani tidak tahu binatang apa yang memakan mentimunnya itu. Jadi ketika Pak Tani akan memanen mentimun, akhirnya tanamannya rusak. Pak Tani ora sido panen, gitu. Akhirnya Pak Tani pulang ke rumah dengan kecewa sambil memikirkan, sopo yo sing entek mentimunku? Sopo yo sing merusak tanamanku? Pak Tani berpikir seperti itu, gitu. Dalam satu hari itu, Pak Tani tidak bekerja, karena Pak Tani bingung memikirkan kebunnya yang rusak, gitu.
Setelah sore, Pak Tani akhirnya menemukan akal. Pak Tani menemukan akalnya untuk menjebak siapa yang telah merusak kebunnya dan memakan seluruh mentimunnya. Nah, pada malam hari, Pak Tani pergi lagi ke kebun. Nah, untuk memasang jebakan atau perangkat. Lek zaman biyen lek ngarangi dipasangi jiret, nggih ta, Dek? Dipasangi jiret utawa jebakan untuk menjebak siapa yang telah memakan dari mentimunnya Pak Tani. Akhirnya malam itu Pak Tani pergi ke kebun untuk memasang perangkap. Setelah memasang perangkap, Pak Tani pulang ke rumah untuk tidur dan beristirahat. Pak Tani tidur, kemudian di pagi hari Pak Tani dengan penasarannya pergi lagi ke kebun untuk melihat siapa yang telah merusak kebunnya. Dan akhirnya pada pagi hari itu juga Pak Tani menemukan seekor kancil, nah, yang terkena perangkap pada kakinya, gitu. Nah, akhirnya kancil bisa berjalan apa tidak, Dek? Tidak, kancil tidak bisa berjalan sampai akhirnya kancil dibawa pulang sama Pak Tani. Nah, kancilnya dibawa pulang sama siapa, Dek? Sama Pak Tani dibawa pulang. Nah, kenapa kok dibawa pulang? Pak Tani itu kan orang baik ya. Jadi ketika kancil dibawa pulang, kancil ketakutan, Dek. Ampun Pak Tani, ampun, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Akhirnya kancil lewat di takut dibunuh sama Pak Tani. Ampuni saya tidak akan mencuri lagi, saya tidak akan mencuri lagi. Kancil bilang seperti itu, gitu. Akhirnya karena Pak Tani itu orang yang baik hati, kemudian Pak Tani memaafkan kancil. Dimaafkan sih semua kesalahannya kancil, tetapi dengan satu syarat. Nah, kancil tidak boleh mengulangi perbuatannya. Ora oleh mencuri lagi di kebunnya Pak Tani. Gitu. Nah, akhirnya Pak Tani dan kancil membuat perjanjian bahwa kancil ora oleh nyolong neh ning gone Pak Tani. Dan Pak Tani akhirnya mengampuni kancil dan melepaskan kancil untuk kembali ke hutan atau ke tempat berdiamnya kancil atau ke tempat asalnya kancil. Akhirnya Pak Tani dan kancil hidup secara damai. Kancil juga tidak suka mencuri. Kemudian Pak Tani kebunnya juga aman, tidak ada yang mencuri. Sekarang Guru mau tanya sama kalian, ya, pesan apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ya, pesan itu adalah apa ya, Cik? Pesan itu pesan atau yang dapat kalian ambil dari cerita ini bahwa tuh siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Satu, tidak boleh. Tidak boleh mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Pinter. Satu lagi apa? Pesannya? Ya apa?